Pada part ke-74 diambil dari light novel bab 194 sampai dengan 195 Operasi Pencurian Kompas. Segera, aura energi magis kedua, ketiga dan keempat menembus tubuh Karl. Kuah! Tuan Karl! Mata dari tiga ksatria dan penyihir yang tersisa dipenuhi dengan keputusasaan saat Karl jatuh ke tanah. Bahkan jika Chukon menyerang mereka dalam situasi ini, mereka tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Chukon, kamu. Aku hanya mengembalikan tindakanmu sendiri, haha. Pada saat itu, para penyihir di bawah perlindungan penghalang Chukon mengeluarkan mantra serangan pada saat yang bersamaan. Tentu saja, mereka tidak membidik Jin, tetapi pada beberapa bawahan Karl yang tersisa. Chukon! Sebelum mereka selesai berteriak, semua ksatria dan penyihir Ziple mati. Sejak Jin memutuskan untuk menargetkan Karl, kematian bawahan Karl adalah hasil yang bisa diprediksi karena Chukon memutuskan untuk tetap menjadi penonton. Kamu tidak sepenuhnya bodoh, Chukon. Aku tidak berharap kamu begitu kooperatif, tapi dengan cara ini tes tidak perlu berbuat banyak. Karl pingsan dan Jin dengan lembut mengangkatnya dan melemparkannya ke arah Chukon dengan lengannya yang terluka. Begitu Karl jatuh ke Chukon, penyihir Kinselo menyebarkan sihir penyembuhan untuk memastikan sandera yang berharga tidak mati kehabisan darah. Tidakkah menurutmu setelah Karl, giliranmu sekarang? Kurasa penguasa absolut Ans tidak sebodoh itu. Ya, aku memang mempertimbangkannya. Aku hanya memutuskan aku tidak peduli jika kamu mengejarku. Kamu terus menyombongkan diri sampai akhir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berurusan denganku memanggil tes, bahkan dengan tubuh yang bahkan belum sembuh total? Hahaha. Jin dan Tes tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Chukon Toldurer, kamu tidak yakin bisa membunuhku, dan itulah mengapa kamu memilih jalan yang paling cocok untuk Kinselo. Jadi jangan bicara omong kosong yang bahkan kamu tidak percaya. Untuk sesaat, Jin dan Chukon saling bertukar pandang dengan curiga. Mereka berdua mengatakan hal-hal yang benar. Jin menggertak dan Chukon tidak yakin pada dirinya sendiri. Bahkan jika saya mengeluarkan semua yang saya miliki, akan gila untuk melawan Chukon di negara bagian ini. Dia adalah lawan yang tidak bisa dikalahkan tanpa menciptakan segala macam variabel, bahkan tubuhnya dalam kondisi terbaiknya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia harus melarikan diri. Dia memiliki cukup sihir untuk menggunakan teknik pedang petir yang tidak diketahui itu dan untuk memanggil tes, dan dia mungkin memiliki kekuatan tersembunyi lainnya. Mengambil kompas menjadi sangat sulit, dan kita harus kembali dengan selamat bersama Karl dari Ziple setidaknya agar pemimpin tidak membunuh kita. Mereka telah kehilangan 5 serigala putih penyerang tingkat umum, sebagian besar anggota senior mereka, dan kompas mereka dicuri. Tapi mereka tidak kehilangan segalanya, seperti Karl Ziple, karena kapal di pelabuhan syarat dengan semua karya Bouvard lainnya. Kecuali kompas. Bagaimanapun, variabel Jin adalah bencana yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Jika kita melanjutkan dengan kesombongan yang tidak perlu ini dan keadaan menjadi lebih buruk, bahkan pemimpin tidak akan melepaskannya. Selain itu, ketika pemimpin mendapat laporan, dia pasti akan mencoba mengubahnya menjadi salah satu dari kita. Kami sudah memiliki informasi yang cukup untuk melacaknya. Chukon adalah orang pertama yang mundur. Baiklah, kita akan mengurus urusan satu sama lain hari ini. Kamu tidak menyia-nyiakan masa mudamu. Mungkin pemimpinmu lebih suka menangkap Karl Ziple daripada kompas. Hilang sudah doa tes. Lantai pertama hanya diam. Saya tidak tahu apakah ini sudah berakhir atau apakah medan perang telah meluas keluar. Ledakan. Segera, Jin membuat lubang besar di tanah dengan serangan kaki yang kuat. Bahkan ini adalah bagian dari teknik dasar Sword of Legends, dengan energi listrik di sekujur tubuhnya. Sampai jumpa lain kali kalau begitu. Saat dia turun melalui lubang, dia langsung melihat pemandangan kacau di lantai 2. Seperti di lantai 2, ada mayat, darah, dan benda pecah di mana-mana,
seolah-olah terjadi pertempuran yang cukup sengit. Dia tidak terlalu khawatir. Dengan kelompok seukuran Murakan, Kui Kantel, Kashmir dan Alisa, semua kekuatan di lantai 2 harus berada di lantai pertama. Apakah mereka semua pergi ke titik pelarian? Atau apakah mereka pergi untuk berurusan dengan antek-antek di luar ruang permainan? Tidak, mereka pasti naik untuk membantuku jika mereka mengosongkan bagian dalam. Ada yang salah. Saat Jin keluar dari ruang permainan, dia disambut oleh Murakan yang berubah menjadi kucing. Nyan. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di lantai 2, tetapi merahasiakan identitasnya sampai sekarang kalau Jin dalam masalah. Murakan. Puff. Murakan menjelma menjadi manusia dan mendekati Jin. Hei, bocah, seberapa kuat kamu jadinya? Aku hampir melihat semua yang kamu miliki dalam pertarungan ini, kamu berani sampai membuatku menangis. Strawberry Shortcake mungkin akan menangis juga. Dan lenganmu adalah kecelakaan, bagaimana para bajingan legenda itu menggulingkanmu? Apakah kamu berbicara tentang luka yang ditimbulkan legenda padaku? Kurasa ini bukan waktunya untuk bercanda lagi. Bagaimana situasinya? Fanatik gilamu lolos dari pulau tanpa cedera, membawa kompas bersamanya. Yah, setidaknya usaha selama 6 bulan tidak sia-sia. Ya, tapi situasi lainnya tidak begitu baik. Apa yang salah? Ada 2 kekuatan lain yang belum kami identifikasi. Bukan 1, tapi 2. Gugus tugas Vermont dan Rankandel. Apa? Mereka tidak pindah dengan informasi yang dapat dipercaya seperti kami. Mereka hanya tahu bahwa Zipley dan Kinslow bertemu di sini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perdagangkan. Jadi mereka lari ke sini setelah mendengar kerusuhan di kasino. Mereka bisa membuat kita dalam masalah pada akhirnya. Sementara itu, si kecil, Kashmir, Alisa dan kekasihmu sedang berusaha untuk berurusan dengan mereka atau mengusir mereka. Itu melegakan. Kompasnya sudah dicuri, jadi tinggal keluar dari pulau tanpa menampakkan dirinya. Sama seperti Rankandel dan Vermont tidak memiliki semua informasi yang mereka butuhkan tentang Zipley dan Kinslow. Zipley dan Kinslow juga tidak menyadari kehadiran mereka di pulau itu. Bagaimana kamu tahu Satgas dan keluarga saya tidak tahu tentang kompas? Mereka mengatakan bahwa jika mereka tahu semua tentang itu, mereka tidak akan mengirim mereka begitu saja. Oke, jadi kalian bertiga berpisah dan menuju ke titik pelarian? Ya, tapi sayangnya, ada satu masalah lagi. Yang terbesar, untuk Bud. Sial, tidak ada yang mudah. Katakan padaku. Murakan mengerutkan kening karena kesal. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke arah laut yang terbentang di belakang Jin. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia melihat sesuatu yang padat dan kecil mengambang di laut di kejauhan. Mereka semua kapal perang. Sebentar lagi, pulau ini akan benar-benar dikepung. Bahkan jika kita mengumpulkan semua orang yang tersebar dan menaiki kapal dalam 10 menit, kita tidak akan bisa lolos dari pengejaran. Tidak ada gerbang masuk atau keluar di pulau ini. Kamu hanya bisa masuk atau keluar dengan perahu, berenang atau terbang. Dan, tentu saja, sebagai sebuah pulau, tidak ada tempat untuk melarikan diri atau bersembunyi, dan kapal pelarian yang disiapkan. Kelompok Jin tidak cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari bajak laut atau kapal perang yang akan mengejar mereka. Mereka dikirim oleh Kekaisaran Bella untuk mendukung anggota yang menunggu di pulau jika terjadi situasi serupa. Di sana, akan ada pasukan khusus yang disiapkan oleh markas unit khusus. Itu membuat Jin dan kawan-kawan hanya memiliki satu pilihan, melompat ke Murakan. Itu adalah opsi pelarian terakhir yang mereka tinggalkan pada pertemuan setengah tahun lalu. Meskipun mereka dapat melarikan diri segera jika mereka mengungkap penampilan asli Murakan, mereka akan menjadi target khusus untuk pelacakan abadi oleh Vermont dan Zippel dan Kinslow. Tidak akan ada yang lebih melelahkan dari itu di dunia.
Ini benar-benar gila. Seolah-olah pertarungan di lantai 2 adalah bagian yang mudah. Apa yang akan kamu lakukan? Seperti biasa, Murakan memutuskan untuk mengikuti keputusan Jin. Jika hanya ada satu pilihan, tidak ada yang perlu dipikirkan. Kami akan melarikan diri denganmu. Kami harus menerima kenyataan bahwa kami akan menjadi target pelacakan khusus. Kalau begitu, pertama-tama kita harus menemukan mereka yang tersebar. Haruskah kita mencari mereka sambil terbang? Tidak, itu terlalu berbahaya. Kami akan mencari di sekitar titik pelarian dan berkumpul kembali di sini dalam 30 menit. Jika ada kawan yang belum bergabung saat itu, kami akan memulai pencarian dari udara. Desir. Retakan. Dalam 5 menit mencari teman-temannya, suara sesuatu yang retak di kejauhan bergema di telinga Jin. Itu adalah suara ksatria penjaga Rankandel di pelabuhan utara yang menghancurkan sebuah kapal. Hancurkan semua kapal. Jangan biarkan siapapun melarikan diri sampai kapal bala bantuan Kekaisaran Belar tiba. Terutama kamu tidak boleh melupakan wanita bernama Zelia. Dia tidak diragukan lagi adalah tokoh kunci dalam masalah ini. Memang, Rankandel melakukan sesuatu yang sangat Rankandel. Mereka berusaha mencegah kaburnya target utama dengan menghancurkan semua kapal di lokasi kapal musuh yang datang dari negeri asing. Itu adalah jenis keburukan yang hanya mungkin dilakukan oleh Rankandels. Kerusakan apapun dapat dibayar nanti dengan petisi. Kepada keluarga utama, dan begitu kapal perang tiba dan mereka yang terlibat diidentifikasi, orang-orang yang diperlukan dapat diambil secara paksa. Itu adalah keluarga yang suatu hari nanti akan menjadi milikku, tapi apa yang bisa kukatakan? Dalam segala hal, ini luar biasa. Rencana dan pendapat Vermont dan faksi lain tidak penting dalam prosesnya. Terutama di tempat di mana kekuatan besar ini saling bertarung. Oh, tuan-tuan, mengapa kamu melakukan ini? Kami adalah orang-orang jujur yang menangkap ikan untuk mencari nafkah sehari-hari. Tapi jika kalian menghancurkan perahu kami seperti ini. Orang-orang yang tampaknya adalah pemilik perahu mendekati para ksatria penjaga dan menundukkan kepala. Apakah menurutmu aku tidak memperhatikan bahwa hanya ada bajak laut, pengemis, dan pecandu narkoba di pulau ini? Mulai. Sekarang, aku akan mengeksekusi kalian semua yang mencoba menipu atau mempermainkan kita. Memang, masing-masing dari mereka adalah kapal bajak laut. Tapi dari sudut pandang bajak laut, tidak ada kekejaman yang ekstrim seperti ini. Di sisi lain, mereka tidak bisa melawan ksatria penjaga Rankandel, yang membuat mereka merasa frustrasi. Hei. Bahkan jika itu adalah ksatria penjaga Rankandel, apakah hanya 10 dari mereka yang akan menangkap kita? Mereka sepertinya bukan darah murni, mereka hanya terlihat seperti ksatria penjaga biasa. Ayo naik kapal kita dan kabur. Kapal-kapal itu adalah hidup dan jiwa kita. Kita bisa menemukan pulau lain. Seorang bajak laut yang berusaha bersembunyi dari para Guardian Knight berteriak keras. Tepat. Bahkan jika hanya ada 10 dari mereka, ksatria penjaga Rankandel tidak dapat menangkap kita semua, ada lebih dari 50 kapal di pelabuhan utara. Bahkan mungkin saja kita akan dikirim ke penjara. Apapun itu, naiklah ke kapal dan timbang sauh, dasar belatung terkutuk. Hanya mereka yang menaiki kapal yang akan selamat. Wah! Tiba-tiba, para perompak yang bersembunyi di berbagai bagian pelabuhan bergabung dalam jumlah besar. Mereka terlalu meremehkan Rankandel Guardian Knights. Bajak laut tingkat rendah tidak tahu siapa pendekar pedang terkuat di dunia. Bodoh. Kamilah yang mengendalikan tempat ini, bahkan jika kamu mencoba melarikan diri, kamu tidak akan bisa. Ada 3 dari 10 ksatria penjaga di pelabuhan utara. Dengan hanya 3 orang itu, ksatria penjaga memiliki kekuatan untuk mengepung para perompak yang berlari seperti anjing. Beberapa perompak berhasil merangkak ke atas kapal, berlari seperti orang gila, tidak peduli apakah rekan mereka mati atau tidak. Masalahnya adalah mereka bahkan tidak sampai ke jangkar sebelum pedang menyapu mereka. Tidak ada tempat untuk lari.
Sepertinya tidak ada teman di dekat sini. Ngomong-ngomong, apakah orang yang mendesak kita untuk naik ke kapal pada awalnya melarikan diri sekarang? Saat bajak laut itu hendak berbalik. Bang! 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 Kapal perang Kekaisaran Bellard mulai menembakkan peluru ke arah pulau. Mereka tampaknya memiliki ide yang sama dengan Guardian Knights Rankandel. Pertama-tama, mereka ingin menenggelamkan semua kapal di pulau itu agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Peluru yang ditembakkan dari kapal perang Kekaisaran Bellard disihir dengan sihir. Itu adalah sihir penguat perang yang meningkatkan jangkauan dan daya tembak. Butuh setidaknya 100 penyihir bintang 6 untuk memperkuat ratusan meriam. Selain itu, fakta bahwa ada begitu banyak penyihir bintang 6 berarti ada juga banyak penyihir tinggi yang memimpin mereka. Itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah sampai ke pulau kecil yang ditinggalkan ini. Bahkan Rankandel hanya mengirim 10 ksatria penjaga tingkat menengah ke atas, dan Vermont telah mengirim pasukan perang. Itu berarti Vermont berada di depan Rankandel dalam hal informasi tentang Zipley dan Kinslow, atau mereka lebih memperhatikan. Mereka. Titik-titik hitam di langit jatuh dengan cepat. Bola meriam sihir terbang ke pelabuhan dalam sekejap. Semua orang turun, 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 turun. Tuhan! Para perompak berteriak dengan putus asa, dan para Rankandel Guardian Knight merengut karena tidak senang. Bang! 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 Bola meriam sihir mulai berjatuhan di pelabuhan dan pantai. Ledakan itu mengirim gumpalan air ke atas, kapal perompak hancur dan serpihan beterbangan kemana-mana, sementara bebatuan dan pasir yang membentuk pelabuhan hancur. Berbeda dengan para perompak yang hanya berbaring telentang atau berlari mati-matian, para ksatria penjaga dengan terampil bermanuver untuk memotong atau menghindari proyektil dan serpihan yang beterbangan ke arah mereka. Sial, ini menyebalkan. Kita harus memberitahu markas kita. Sepertinya bajingan kerajaan Bellard sudah gila. Ledakan. Boom, boom. Sebelum para perompak sadar, pengeboman berikutnya dimulai. Bagi Jin, ini menguntungkan. Semakin banyak kebingungan, semakin mudah baginya untuk bergerak tak terlihat, dan karena bagaimanapun juga mereka akan mencuri kompas di punggung Murakan, tidak masalah jika kapal yang berlabuh dihancurkan. Namun sayangnya, kemunculan kapal perang Bellard juga menjadi kesialan bagi Jin. Ini karena, setelah memperkuat sihir proyektil, sihir lain mulai terungkap. Tiba-tiba, langit malam yang gelap diwarnai merah. Bukan karena proyektilnya terbakar, tapi karena penyihir di atas kapal Kekaisaran Bellard telah menggunakan mantra penghalang. The Great Red Entanglement Barrier. Apakah pasukan khusus Vermont bahkan mempersiapkan itu? Seperti namanya, penghalang keterikatan merah besar adalah mantra di mana beberapa penyihir menggabungkan kekuatan mereka untuk membangun penghalang. Itu biasanya digunakan untuk melindungi kastil atau kota dari serangan musuh. Terkadang itu digunakan untuk mencegah musuh melarikan diri. Seperti sekarang. The Great Red Binding Barrier. Ini adalah mantra penghubung sihir yang digunakan oleh penyihir pengawal kaisar, bukan pasukan khusus. Apakah pengawal kaisar juga bersiap untuk ini? Penghalang penghubung merah besar adalah salah satu mantra khas dari penyihir penjaga Kaisar Vermont. Inti dari mantra ini, yang mereka temukan sendiri, adalah kontrol udara. Ketika naga atau makhluk terbang menyerang istana, penghalang dikerahkan untuk memusnahkan mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Di dalam Great Red Entanglement Barrier, tidak ada makhluk dengan sayap yang lebih besar dari seekor burung pipit yang bisa terbang tanpa hambatan. Saat mendeteksi makhluk terbang, penghalang segera memuntahkan ribuan sinar lampu merah untuk menaklukkannya, jadi itu adalah sihir menakutkan yang dirancang untuk melindungi keselamatan Kaisar. Pada saat itulah rencana Jin untuk melarikan diri di Murakan berantakan. Penghalang itu sangat besar sehingga membentang ke seluruh pulau. Bahkan dengan asumsi Murakan dapat menahannya, keselamatan yang lain menjadi perhatian. Kita harus mengubah rencana kita. Mereka harus melarikan diri dengan perahu.
Tapi rentetan peluru terus-menerus menghancurkan pelabuhan dan kapal perompak, dan pulau itu dikelilingi oleh armada kerajaan. Bellard. Tetap saja, akan lebih baik mendapatkan kapal dan melawan armada Bellard daripada terbang ke penghalang. Keluar dari penghalang dengan kapal adalah waktu di mana aku bisa melarikan diri di Murakan lagi. Pertama, mereka harus meninggalkan penghalang di atas kapal. Armada akan mengejar mereka, tetapi jika mereka keluar dari penghalang, mereka dapat melarikan diri lagi di Murakan. Sekarang lebih penting untuk kembali ke tempat Murakan daripada mencari teman mereka. Penghalang keterikatan merah besar adalah sihir yang dikembangkan sekitar 100 tahun yang lalu, jadi Murakan juga tidak bisa mengetahui semua bahaya yang terlibat. Dia harus memberitahu mereka dengan cepat, agar Murakan tidak frustrasi dengan pencariannya dan mulai terbang. Murakan! Ada apa, nak? Setelah menelusuri kembali langkahnya dan melihat sekeliling, untungnya saya menemukannya dengan cepat. Dan saat aku sedang menjelaskan tentang penghalang merah, Siris muncul entah dari mana. Jin, apakah kamu kurang lebih memahami situasinya? Timur benar-benar hancur, baik pelabuhan maupun kapalnya. Karena pulaunya kecil, ada batas untuk melarikan diri dari kawanan nyamuk laut yang mengganggu. Dia berada dalam situasi di mana dia memahami situasinya sebaik Jin, setelah melarikan diri dari tim pengejar khusus. Nona Siris, apakah kamu tahu di titik mana anggota tim lainnya pindah? Mereka pergi ke titik pelarian barat. Keduanya berasal dari Vermont, jadi mereka mungkin tahu apa arti penghalang ini. Jika kita tidak mendapatkan perahu, kita akan mati. Manusia sialan, kapan mereka mengembangkan sihir seperti itu? Semua kapal dihancurkan oleh bola meriam sihir, jadi bagaimana kita mendapatkan kapal? Nona kekasih, bukankah kamu membawa kodok salju itu? Aku tidak akan mengalami semua masalah ini jika aku bisa membawa Mord, Black Dragon. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka untuk mengumumkan bahwa ini adalah masalah istana tersembunyi, katanya. Mungkin lebih baik kita bertiga pergi bersama. Mari kita cari yang lain dan berharap masih ada beberapa kapal yang tersisa di pelabuhan terdekat. Pengeboman berlanjut di kejauhan. Murakan kembali menjadi kucing dan meringkuk di pelukan Siris. Wow, pertama pasukan khusus, dan sekarang para ksatria penjaga dan penyihir kaisar. Aku tidak berpikir hal-hal akan menjadi serumit ini. Ketika ibuku memberitahuku tentang ini, kupikir itu tidak akan mudah, tapi itu akan juga tidak terlalu sulit. Ketika saya tahu kamu sedang dalam operasi, Miss Siris, saya terkejut. Aku lebih terkejut kamu bisa membalik lantai 2 sendiri. Kamu telah menjadi monster, Jin Rankandel. Mata para Guardian Knight berbinar-binar dan sedang mencarimu, Nona Siris. Mari pastikan kita tidak menonjolkan diri. Arah pergerakan Alisa dan Kashmir untuk menghindari unit pasukan khusus adalah barat. Berkat Siris, grup tersebut dapat dengan cepat menemukan titik pelarian tanpa tersesat. Tuan Kashmir. Kashmir, Alisa, dan Quikantel ditemukan di titik pelarian 7. Itu adalah gudang bajak laut yang tinggal di pulau itu. Setelah pencurian kompas selesai, telah disepakati bahwa mereka yang melarikan diri akan berbaur dengan perbekalan dan menaiki kapal perompak untuk melarikan diri. Saya pikir Anda mungkin muncul, jadi saya memutuskan untuk menunggu 3 menit. Lama tidak bertemu, Tuan Muda. Saya melihat Miss Siris telah berhasil mengecoh junior saya. Murakan sepertinya baik-baik saja, kurasa dia tidak terbang ke penghalang. Aku takut dia akan hancur berkeping-keping jika dia terbang mengejar kita. Apakah penghalang manusia benar-benar kuat? Tidak bisakah kita terbang melewatinya? Penyihir pengawal kerajaan Vermont memiliki level yang sama dengan penyihir Twilight Zippley, dan ya banyak dari mereka yang bergabung. Kita tidak cukup untuk melawan mereka sendirian. Mereka memutuskan untuk melewatkan Salam dan mencari kapal, tetapi ketika mereka meninggalkan titik pelarian, pelabuhan barat hancur total oleh pengeboman. Tidak ada satu kapal pun yang utuh dan mayat bajak laut yang terbunuh berserakan di mana-mana. Hanya pelabuhan selatan yang tersisa.
Tapi perjalanan ke pelabuhan selatan terlalu lama. Meskipun ukuran pulau kecil, itu adalah perjalanan paling lama setengah jam. Deru meriam semakin dekat dan dekat. Saat teman-temannya berkumpul, armada kerajaan Bellard mendekat, hampir mengelilingi pulau. Tidak mungkin ada kapal di selatan. Lebih baik kita berenang keluar dari penghalang dari sini. Jin berkata sambil menghela nafas. Bagaimana jika kita terkena peluru? Siris bertanya, dan Jin mengangkat bahu. Ya, kita semua cukup ulet. Ya, itu benar. Kurasa kita memang tidak punya pilihan. Ya, kita harus selamat dari peluru, tapi masalah sebenarnya adalah kita mungkin ketahuan oleh armada, dan kemudian pasukan di atas kapal akan mulai menyerang kita secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat Jin dan sekutunya, mereka tidak bisa bertarung dengan baik di bawah air. Risiko terkena pasukan elit atau penyihir armada tinggi dan, pada saat itu, mereka akan dengan mudah ditekan tanpa bisa melakukan serangan balik dengan benar. Karena penghalang, kedua naga tidak bisa terbang dan, saat berenang, tidak bisa bertarung dengan baik. Selain itu, tidak ada tempat bersembunyi di pulau kecil ini untuk menghindari tatapan musuh. Mendesah. Meskipun mereka berbicara dengan tenang tentang berenang, mereka tahu bahwa berenang untuk melarikan diri tidak bergantung pada keterampilan mereka, tetapi pada keberuntungan yang meremas hati mereka. Siapa yang mengira pengawal istana akan mengerahkan penghalang keterikatan merah besar? Sialan. Rekan-rekan mereka memikirkan hal yang sama. Jika mereka beruntung, mereka semua bisa lolos dari penghalang dengan aman, tapi mereka harus bersiap untuk skenario terburuk. Beberapa dari mereka mungkin tidak bisa kembali ke Tikan. Ayo. Mereka melarikan diri dari titik keluar. Pulau itu hancur, langit memerah oleh penghalang, dan proyektil melesat melintasinya. Para perompak masih berlari ke segala arah, menyebarkan kekacauan, dan baik bangsawan maupun orang miskin mengikutinya. Di pulau itu, tampak seperti pemandangan di ujung dunia. Area pelabuhan sedang ditembaki, jadi kita harus mencari tebing? Hah? Apa yang salah? Saat Jin tiba-tiba berhenti, mata teman-temannya terfokus padanya. Bukankah orang itu bajak laut yang menghasut yang lain untuk melompat ke kapal dari pelabuhan utara? Seorang bajak laut memasuki bidang penglihatan Jin. Dia tiba-tiba ingat bagaimana dia menghasut bajak laut lain untuk melarikan diri, hanya untuk melakukan yang sebaliknya. Berbeda dengan perilakunya di pelabuhan utara, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Perompak lain, yang sedang berlari di jalan, berhenti di sampingnya. Di tengah kepanikan semua orang, hanya dua perompak yang berhenti. Siris, Alisa, apakah kamu bisa membaca mulut kedua perompak di sana itu? Mengapa? Bisakah kamu? Saya bisa. Siris dan Alisa membaca bibir mereka tanpa pertanyaan lebih lanjut. Ketika Kapten mengatakan dia akan menginvestasikan begitu banyak uang untuk itu, saya pikir itu sia-sia, tetapi berkat itu kami masih hidup. Ya, terkadang sepertinya Kapten kita memiliki wawasan khusus, seperti mengetahui bahwa suatu saat hal ini mungkin terjadi. Orang bodoh lainnya gagal, hanya kami yang selamat. Melompat ke kapal benar-benar gila. Satria penjaga Kandel bertahan, dan mereka melompati kapal dengan sepatah kata pun. Mereka gila. Orang-orang bodoh itu bertahan sejauh ini karena keberuntungan mereka sendiri. Begitu juga kita. Haha, legenda kelompok bajak laut besar akan berkembang sekali lagi. Di tengah pengepungan pulau, kita melarikan diri dari armada reguler Vermont. Yah, sepertinya tidak ada orang lain di sekitar sini. Kita harus pergi. Hanya itu yang dikatakan para perompak saat mereka berjalan pergi. Anggota tim yang mendengar percakapan melalui Siris dan Alisa sempat saling menatap mata. Ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, bukan? Kurasa mereka telah mempersiapkan sesuatu untuk acara seperti itu, dan tidak ada salahnya untuk mengikuti mereka. Jin juga tersenyum tanpa menyadarinya.
Aku tidak suka mengandalkan keberuntungan daripada skill, tapi sepertinya kali ini ceritanya akan berbeda. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah disiapkan para perompak, mereka memiliki perasaan bahwa mereka dapat mengatasi situasi ini dengan mengesankan.